Talkshow hari ini. Talkshow hari ini. 982 Sola Gracia FM Hits musik terbaik. Karena tadi udah gak sengaja ke-spill ya ke Sola Gracia. Kalau misalnya hari ini kita udah kedatangan tamu spesial dari Mantra Kopi Malang. Wow, halo Kak. Halo. Aku panggil Aditya aja gak apa kali ya? Boleh, aman. Oke, dan di pagi ini kita bakal membahas sesuatu yang menarik nih ke Sola Gracia. Tapi sebelum itu kayaknya kita gak afdol kalau gak kenalan dulu deh. Boleh dong dari Aditya, boleh memperkenalkan diri nih. Sebagai siapa, apa, dan hari ini mau ngapain aja? Ya, halo, selamat pagi teman-teman. Saya Aditya. Saya di sini dihubungi oleh teman-teman dari Sola Gracia selaku owner dari Mantra. Wah, kita langsung ngobrol sama ownernya loh. Dan hari ini ya ke Sola Gracia kita bakal bahas tentang sesuatu hal yang emang lagi rame banget di TikTok, di Reels Instagram, FYP, apapun itu istilahnya, yaitu tentang konten-konten yang nyindir customer. Mantra juga ngelakuin gak sih? Kalau dari Mantra sendiri, kalau untuk nyindir customer sih enggak. Bukan nyindir ya, bukan bahasanya. Nyindir ya. Jadi lebih ke kita apa adanya sih, karena teman-teman di Mantra sendiri kebetulan sukanya ya guyonnya kayak gitu. Jadi kita bikin konten juga yang apa adanya aja. Jadi ya seperti yang kalau penasaran bisa lah ntar mampirlah ke IG-nya Mantra, ntar dilihat seperti apa gitu. Soalnya mau jelasin susah, takut banyak omong. Oke. Takut salah ngomong juga iya, kali takut ya. salah ngomong juga. Tapi emang sekarang ini ya mungkin Mas Aditya juga selaku owner dan juga penggiat di dunia kopi gitu kan. Itu kan di TikTok tuh pasti banyak konten-konten kayak kemarin sempet rame masalah espresso sama espresso. Ngikutin gak? Ngikutin kan? Itu bahkan sampai ada war loh di antara orang-orang gitu. Yeah. Tapi kalau kayak seorang Aditya yang juga aktif di bidang kopi tuh mempelajari gak sih hal-hal kayak gitu? Kayak yang lagi rame di TikTok, yang lagi viral, ada war kayak gitu, ngikutin ya? Kalau ada war terus lagi rame di sosial media, di platform apapun sebenarnya ngikutin. Cuman kalau dari Mantra sendiri sih prinsipnya lebih ke oke lah war. Kadang-kadang cuman mikir gini, ini apa emang sengaja dibuat war? Nah ini nih arah pembicaraannya. Atau emang memang mereka lagi marahan mungkin antar kedai kopi atau berebut customer kayak gitu kan. Tapi ya kalau saya sih cuman ngikutin aja, nggak terlalu yang jadi gimana gitu, nggak. Ya cuman gitu aja sih. Ya cuman sekedar tahu sih sebenarnya. Iya, cukup tahu aja ya, nggak usah ikut war, nggak kan ikut yang komen. Itu, pernah tahu nggak kalau yang Mbak Fani yang ada latte art? Yang mana tuh? Yang diminum apa sih? Enggak, diaduk pakai tangan. Oh iya. Kalau itu lebih ke ngeselin ya. Iya kan itu kadang-kadang lagi menyindir temen-temen yang mintanya kalau misalnya pesen ke kedai kayak gitu. Wah, latte artnya nggak bagus kayak gitu. Padahal kan ntar diseruput ya hilang juga. Iya. Bentuknya apa jadinya apa juga. Kecuali dari seruputanmu itu menghasilkan latte art yang oke ya nggak apa-apa. Waduh, latte art lewat mulut nih kayaknya. Habis diseruput disembur lagi. Tapi juga selain latte art juga sempat ada yang kayak customer nih yang kayak sok pro di bidang kopi, ada nggak sih? Oh lumayan. Iya, ada yang minta V60 gulanya dikit. Tapi setahu saya V60 biasanya nggak pakai gula ya. V60 itu nggak pakai gula. Kadang ada minta Mas dikasih gula. Gramnya dijadiin segini ya. Ntar puring pertamanya jadi segini. Ya lek Yuma sing dodol kopi ya gak apa-apa. Kayak udah buat sendiri aja kan, kali ya. Buat kalau kamu punya alat sendiri kenapa nggak dicoba di rumah sendiri kayak gitu. Bener. Kayak gitu. Kita kan yang ngikutin HPP juga. Iya benar. Ya sebagai kan, kacamata bisnis pasti beda ya hitungannya beda. Ya. Kayak gitu. Tapi dari Mas Aditya ini emang udah pernah terjun sebagai barista nggak sih Mas? Kalau terjun sebagai barista itu di awal-awal merintis karir di bidang perkopian itu
Ya, lebih tepatnya dari pesuruh sih. Wah, kok jadi kasar ya bahasanya ya, udah diperhalus dengan barista. Enggak. Kalau saya memang jadi pesuruh memang. Oh, oke. Disuruh cuci piring, cuci gelas, terus bikin kopi kan jadi pesuruh. Iya, barista gitu. kan emang disuruh ya kerjanya itu kan. Disuruh SOP kan tapi. Oke, kalau sekarang enggak dong ya. Sekarang ya alhamdulillah namanya juga merintis. Masa kecil terus. And for information ya Mas Aditya, aku juga dulu sebagai barista. Aku juga dulu awalnya ada di kafe tembakau yang ada di Malang yang ada kopiannya juga. Terus aku jadi baristanya dan alhamdulillah sekarang juga belajar nih buat ada apa ya, nggak segede Mantra Kopi sih, tapi belajar bisnis di dunia kopi juga. Iya, dengar kalau dari tadi sih tanya ke teman katanya Fani juga punya kedai juga di rumah ya. Udah dapet spill duluan ya. Jadi kayak kita tuh sama-sama relate gitu loh dengan beberapa konten yang ada di sosial media ya. Iya. Jadi kayak emang ada orang-orang yang beli terus rewel. Terus juga ya namanya juga kita ngelayanin customer kan. Tapi nggak salah juga sebenarnya. Nggak salah, ya. kan mereka bayar. Iya benar-benar. Kita juga melakukan karena dibayar. Kalau mereka nggak bayar ya pulang aja. Ya udah, ya kita berhak buat marah ya. Tapi mungkin ada beberapa yang emang kayak nggak enak di hati, mungkin cara menyampaikannya atau emang kita lagi bad mood atau we never know ya, apapun faktor lain di samping orang-orang rewel ini gitu. Yeah. Nah mungkin boleh dong Mas Aditya di-spill gitu, kalau untuk perkontenannya Mantra ini arahnya kemana sih? Kayak lebih detailnya gitu. Sebenarnya kalau perkontenannya Mantra sih sebenarnya yang light aja sih, yang ringan, yang orang-orang juga gampang mencerna. Terus kalau Mantra lebih ke memang arahnya ke komedi karena kita tiap harinya sukanya guyon. Terus lebih ke apa adanya gitu sih, nggak dibuat-buat kayak gitu. Gitu sih kalau dari Mantra. Berarti emang kontennya bukan dibentuk ya, tapi memang kayak ya udah pure dari kebiasaan hari-hari. Hari-hari. Terus juga relate gitu kan. Relate. Oke. Tapi kan sekarang ini ya kayak tadi kita udah ngobrol ya, ada beberapa konten yang lagi rame di beberapa platform kayak Instagram, TikTok, yang emang di antara perkopian ini pasti beda-beda, punya kayak jati dirinya masing-masing gitu, ada arahnya masing-masing. Memang. Nah, konten-konten kayak gini tuh sebenarnya kalau dari segi bisnis ya, itu jadi suatu strategi marketing atau emang kayak ya udah biar ada aja gitu. Kalau dari konten-konten untuk jati diri tiap tempat ya, tiap tempat membuat konten, kalau menurut saya sih pasti mereka strategi. Karena ngapain mereka buat Instagram bisnis kalau memang kontennya bukan buat bisnis kayak gitu sih. Oke, I see. Ya kan? Mereka tujuannya buat Instagram. Aku kepengen lebih reach-nya itu lebih ke orang-orang yang lebih besar. Oke, akhirnya dia pakai Instagram. Kalau misalnya mereka pengennya yang biasa aja ya nggak usah buat Instagram, penting buat grup WA aja. Waduh. Atau di broadcast ke nanti ke bapak-bapak ibu-ibu dong kalau grup WA. Kan mereka pengennya yang biasa-biasa. Oke. Kalau kita tahu sendiri kan kalau di IG juga misalnya kita boosting promotion kan ada range umurnya juga. Bener, nyeting usia. promo kayak gitu kan. Iya Berarti kan benar. ya mereka memang untuk yang konten-konten yang apapun jenis kontennya ya pasti tujuannya buat datengin orang ke tempatnya atau ngebanyakin pesanan online ke customernya gitu. Kalau menurut aku sih gitu. Kayak sesuai dengan target dari brand itu sendiri ya Mas. Ya. Nah tapi kalau dari Mas Aditya nih mau tanya pendapat ya, lebih penting insight atau konten yang kayak lebih stabil gitu loh. Jadi pentingnya itu lebih penting mana nih ya antara dua pilihan, insight yang lebih tinggi, reach-nya naik terus, atau dari orisinilan konten dari suatu brand itu sendiri, atau mungkin dari Mantra Kopi deh gitu. Kalau dari insight atau konten sebenarnya nggak ada pengaruhnya selama yang datang dikit. Jadi yang lebih penting adalah yang datang harus banyak. Oke. Kayak itu keluar dari pilihan ya, mohon maaf. Oh iya, kalau pilihan dari konten, kalau dari reach atau apa, kalau saya sih lebih ke tergantung persona yang pingin dibangun sebenarnya. Oke, berarti gitu lebih ke ini ya, mematangkan ini Mantra mau dibawa kemana gitu kan. Harus jelas dulu maunya kemana. Kalau kan tiap orang bikin bisnis kan pasti harus punya persona. Jadi persona itu
gambarannya mantra nanti siapa sih yang datang. Misalnya mantra yang datang adalah Mbak Fani dengan usia bla bla bla, dengan kegiatan bla bla bla, dengan aktivitas yang bla bla bla, dengan pendapatan sekian sampai sekian kayak gitu sih. Ada personanya. Jadi ada dari keorisinalan konten, terus juga ngikutin customer yang datang gitu ya. Jadi cara ngebusnya. Iya, dari segmentingnya. Oke, berarti kalau hasil itu nomor 2 ya? Hasil nomor 1,5 Mbak. 1,5. Malah sebenarnya yang pengen di nomor 1 kan hasil. Tapi berhubung di sini bahasnya konten atau apa ya berarti konten lah. Oke, ini gimana ya? Konsepnya pencitraan atau gimana? Saya juga kurang tahu ini. Enggak pencitraan. Oh enggak ya, emang kayak gitu ya. Emang butuhnya hasil. Iya. Ya sesuai dengan realita ya, kita realistis aja ya, gitu. Benar. Tapi pasti selain konten juga ada strategi marketing lain Din ya. Kalau misalnya di sosial media, tapi selain konten yang kita buat, ada nggak sih kayak misalnya nih tadi dari booster, selain itu ada nggak sih? Promo. Oh promo, jadi di Mantra sekarang lagi ada promo. Oke, sekalian nih promonya juga dibagusin nih, boleh. Jadi selain dari Instagramnya sendiri harus ada iklan atau apapun, ya harus didukung sama promonya juga ada apa. Nah nanti untuk yang ngolah promonya terserah dari masing-masing kedai. Cukupnya seberapa, kasih apa kayak gitu sih. Kalau di Mantra sih sekarang yang lagi jalan lagi promo kopi pagi harga 15.000. Oke. Itu udah dapat minuman sama snack. Saya rugi harusnya tadi sarapan dulu ke sana ya berarti ya Mas ya. Terus kalau enggak di luar seluruh ini yang lagi running nih promonya selama jam operasional ada 2 menu makanan yang kami diskon 25%. Menu apa tuh? Boleh di-spill, Menunya ada Mantra Chicken Rice yang saya bawain ke Fani tadi. Oke, habis ini aku coba ya guys. Sama ada Mantra Nankatsu kayak gitu. Oke, mungkin selengkapnya terkait promo dan juga konten-konten dari Mantra Kopi Malang boleh banget langsung cek di Instagramnya kali ya Mas ya. Boleh. Kayak Mas Aditya ini lebih fokus ke internal. Ya nggak sih Mas, kayak peduli banget gitu sama orang-orang yang bekerja di emas gitu. Ya. Iya, kenapa tuh alasannya? Ya karena kalau misalnya kita bikin usaha, kalau menurut saya sendiri ya, sebenarnya yang memang diperlukan untuk apa ya, butuh fokus. Kalau bahasa Jawa ngerumat ya. Jadi ya memang harus dalamnya dulu. Kalau misal dalamnya berantakan ya nggak akan bisa sampai ke orang yang datang sih. Kalau menurutku loh ya. Benar. Jadi ya fokusku emang ke teman-teman yang bekerja di Mantra kayak gitu. Ya meskipun belum bisa apa ya ngasih mereka yang layak kayak gitu. Misalnya harus ada BPJS-nya, harus ada macam-macamnya kayak gitu. Cuman tak usahakan kalau menurutku pribadi berdasarkan pengalaman sih harus dari dalam dulu memang. Jadi tak usahakan untuk kayak apa ya, memperhatikan teman-teman yang kerja sih sebenarnya. Biar ada sentuhannya juga. Kalau misalnya mereka kerja kan bukan robot kan. Iya, betul. Ya kan? Ya kan bukan seekor sapi kah? Iya, bukan yang kan emang benar-benar kan? ya. Insan amanah. Insan manusia. Insan fatona. Kok fatona? Ya, jadi kayak lebih ya kalau misalnya dari internal nggak maksimal gimana ke eksternal ya Mas ya? Ya kalau menurut saya gitu. Oke. Tadi ya dari sisinya Mantra itu emang lebih fokus ke memperbaiki internal dulu. Tapi pasti setiap brand itu punya caranya masing-masing ya Mas ya, Adit kan ya? Itu tadi disclaimernya adalah menurut saya ya. Menurut Anda maksudnya? Iya, menurut saya. Oke, kita beralih deh. Tadi kan kita fokus ke konten-konten nih. Nah, kita lanjutin diskusinya nih. Tadi Boleh. kepotong. Siap. Terkait diskusi konten-konten yang sekarang lagi rame di FYP. Sebenarnya nggak sekarang banget ya. Udah dari 2 bulan lalu kayaknya. Iya, memang. Tapi sampai sekarang masih rame. Masih rame kayak gitu-gitu. Nah, tapi kalau dari Mas Aditya nih sebagai pelaku bisnis menanggapi hal-hal atau mungkin strategi yang emang beda yang juga nggak dipakai sama Mantra ya. Kayak yang ada in-war atau mungkin ada sindir-sindiran satu sama lain atau bahkan ke customer yang jadi rajanya sendiri aja disindir gitu. Oke. Gimana nih menurut Mas Aditya? Kalau menurut saya sih sah-sah aja, kan itu strateginya mereka. Iya, benar. Kalau misal dari saya sendiri nggak kepengen yang kayak gitu, mendingan kita bikin yang santai-santai aja lah kayak gitu sih. Kalau menurut saya sih war terserah mereka. Toh yang ngerasain juga mereka sendiri kayak gitu. Kalau boleh ngasih contoh,
kalau misalnya teman-teman tahu ada Warpopski itu di Jakarta. Jadi mereka juga malah ada yang review jelek di Google, dijelekin sekalian malahan customernya sama si adminnya kayak gitu. Jadi lucu strateginya. Ntar kalau misalnya Fani senggang, coba lihat di Twitter ada namanya Warpopski. Jadi apa ya, tiap kedai, tiap tempat pasti punya caranya sendiri-sendiri. Kalau mantra lebih ke ya yang santai-santai yang bisa diterima kayak gitu sih, yang orang gampang nyernanya gitu kan, bawa kerupuk gitu kan, orang gampang nyernanya kan. Tapi saya nggak pernah sih seumur-umur ngopi bawa kerupuk kayak Mbak ini lagi anak kos atau gimana sehemat itu. Gak apa-apa sih, barangkali di mantra kan ada nasi, kan gak ada kerupuknya, bawa sendiri gak apa-apa. Biar lebih lengkap gitu ya, additional menunya. Ya bisa kayak gitu-gitu sih. Jadi ya war atau nggak war terserah. Dan yang jelas kalau menurut saya sih itu pasti strategi. Pasti ya, pasti. Ya. Tapi ada nggak misalnya nih ada angan-angan dari Mas Aditya selaku owner kayak, nanti aku mau buat project kayak gini strategi konten yang membludak atau yang nge-boom langsung gitu. Pernah ada pikiran itu nggak? Atau sekarang lagi nyusun strateginya? Kita lagi menggodok strategi yang boom sekitaran Jawa Timur. Waduh. Dari tadi ngomongnya relate ternyata ngebomnya maunya Jawa Timur loh, nggak main-main loh. Nggak sih, ini asal ngomong aja sih Pak. Siapa tahu diaminin. Amin dong, amin. Ya walaupun ini sama-sama pengusaha kopi ya, which is kayak adalah jiwa kompetisi ya. Tapi nggak apa, pasti kalau misalnya sekarang tuh strategi yang tepat tuh bukan kompetisi sih, lebih ke kolaborasi nggak sih? Iya sih, memang kayak gitu karena kalau menurut saya ya kompetisi ya pasti, namanya bisnis pasti ada kan. Tapi ya namanya sekarang kondisinya lagi sama-sama terjun payung dengan sedikit-sedikit turun, kadang naik, kadang turun, ya lebih enak kolaborasi sih. Oke, iya sih, ini juga mungkin berlaku di kopi-kopian Kota Malang yang sekarang kan berderet-deret kan ya. Jadi banyak kan teman-teman itu yang kayak misalnya kayak di kedai mana mereka take over bar, ada kayak tukeran gitu ya. Jadi dari barista mana dia datang ke tempat kopi itu, terus dia take over bar kayak gitu. Terus ada juga yang buka booth untuk masak, misalnya mereka jual makanan kayak gitu-gitu juga. Kerjasama. Jadi masaknya nggak pure dari brand yang punya kopi itu kan. Jadi ngundang dari yang tempat lain kayak gitu. Terus juga ada kayak visit juga nggak sih di Mantra, kayak ada yang datang, aku dari kopian ini gitu. Kalau visit mereka rata-rata posting di IG cuman nge-tag aja sih. Oke. Tapi kayak nggak ngobrol gitu ya? Kalau ngobrol sih jarang, karena ya mereka nggak memperkenalkan diri, Mas aku dari kopian ini kan, nggak mungkin juga kan. Kau ngurus Nggak, maksudnya ya gimana ya cuman di aja di media sosial aja. Iya kayak sama-sama sama-sama membantu dengan cara datang doang kan, seenggaknya pesen lah ya. Iya pesen, pasti kan mereka juga upload. Kalau kaitannya sama marketing di Instagram juga pasti mereka bikin story, pasti mereka punya follower kayak gitu kan, pasti ngefek juga sebenarnya kan, dan itu juga bantuan juga kayak gitu. Terima kasih sekali teman-teman. Iya. Jadi ya terima kasih sekali teman-teman yang udah rela untuk memposting. Jangan nangis dong Mas. Kondisinya mantan terharu ada Mbak. Karena kan kondisinya kayak gini, teman-teman masih merelakan uangnya dibakar di Mantra. Waduh, bukan dibakar dong, kan dapat minuman sama makanannya. Iya kan, terus dapat jadi kalori Mbak, terus dibakar. Oke. Kayak udah lewat aja ya di tubuh ya sebenarnya. Oke, satu pertanyaan deh terakhir di segmen ini ya Mas Aditya. Tapi kalau tadi kan kita bahas konten yang lebih ke video ya. Tapi kalau dari Mantra sendiri atau mungkin dari Mas Aditya, pendapat Mas Aditya tentang kayak konten-konten yang ada di highlight, biasanya itu ada highlight dari kayaknya hampir semua kopi sih. Kayak yang repost terus sampai spam gitu tuh gimana? Tanggapan dari Mas Aditya? Kayak biasanya kan ada tuh yang nge-tag terus akhirnya di-repost nih sama Mantra. Itu kan kayak spamming gitu di Instastory dan akhirnya dimasukin ke highlight. Ya, jadi menurut saya ya sah-sah aja, karena kalau misalnya kita memang mainan di sosial media, kita rela untuk kontennya memang di add to post story mereka dan akhirnya mereka masukkan ke highlight, ya nggak apa-apa juga, karena ranahnya sosial media emang gimana ya apa yang kita taruh di sosial media ya netizen, jadi warga net ini berhak untuk ngapa-ngapain juga kayak bener, gitu sih.
dan kita rela karena kita kan posting gitu kan. Kalau kita nggak rela ya ngapain diposting kayak gitu. Sama halnya kayak akun yang dikunci private. Ya kan. Kalau misalnya di private ya ngapain pakai Instagram, ya mendingan temenan aja di WA atau gimana kan. Kalau misalnya lebih intens. Kalau misalnya kadang ada toko-toko atau ya mungkin nggak tahu ya kalau kedai, kalau setahu sih toko-toko kayak gitu kadang mereka nge-private akunnya. Jadi terus buat apa kamu bikin Instagram dan reachingmu goalnya kemana kayak gitu kan? Buat nambah followers Mas itu buat biasanya. Jual follower ya lebih tepatnya. Jadi kayak ya udah biar orang-orang yang kepo itu nge-follow IG saya gitu. Padahal setelah kepo bisa di-unfollow juga ya. Iya kayak gitu kan. Jadi ya kalau misalnya emang udah ditaruh di sosial media ya si netizen atau warga-warga di dunia maya itu ya berhak juga. Ya terserah sih kalau saya sih gitu. Ya nggak ada undang-undangnya ya. Nggak ada sih selama dipergunakan secara baik karena ada UU ITE Mbak. Ya ada sih tapi maksudnya nggak yang bener-bener pure kayak nggak boleh nge-instastory gitu kan nggak ada ya. Jadi ya sah-sah aja terserah mereka sih. Kayaknya dari Mas Aditya ini semuanya sah kok, asal ya dari kita tahu batasannya kali ya. Boleh. Mana yang benar, mana yang salah dan menyesuaikan target dari masing-masing brand. Ya, betul. Kayaknya kita udah ngobrol banyak. Haus nggak Mas? Haus, ini udah dibikinin kopi yang enak dari Sola Gracia. Tapi bukan mantra ya? Enggak, kan tukeran tadi. Oke. Di sini belum ada mesin kopi sih Mas kebetulan ya. Jadi mohon maaf gitu beli apa dong, adanya. Oke, bentar ya, tunggu investor dulu nih. Senggol dong investor. Kita udah ngobrol banyak banget terkait konten yang menjadi strategi dan sekarang kayaknya bisa aja jadi strategi marketing utama gitu ya. Tergantung pinter-pinteran brand gitu loh untuk memanfaatkan teknologi yang ada. Apalagi udah masuk ke era 5.0, pastinya semua juga berdampingan dengan teknologi dan sosial media ya Mas? Ya, itu memang ya gimana semakin kesini emang berdampingan sih memang. Iya benar. Mungkin untuk menutup percakapan di hari ini boleh dong dari Mas Aditya kasih mungkin tips atau apapun itu pesan terkait pendengar gitu mengenai strategi marketing khususnya di dunia kopi-kopian. Apa ya? Kalau saya sih sebenarnya masih belajar. Jadi yang saya sampaikan terakhir ini paling ya aja deh, jalan sesuai aturan dan nggak nabrak siapapun aja kalau saya sih. Jadi lebih ke kalau pesan-pesan buat yang, karena kalau tiap kedai itu kan punya caranya mereka masing-masing. Iya benar. Jadi ya selama nggak nyalain aturan ya gas aja. Iya, dan nggak ngerugiin yang lain sih menurutku. Iya sih, kalau kan pasti kalau ada aturan harusnya nggak merugikan yang lain. Iya benar. Gitu. Jadi ya aman aja lah. Sama-sama struggling, semangat. Pokoknya bukan bobomkar ya, nggak tabrak-tabrakan nih satu sama lain. Jadi harus tetap mementingkan diri sendiri boleh, tapi seenggaknya nggak merugikan yang ada di sekitar kita. Boleh kayak gitu. Boleh deh sekalian Mas Aditya kasih tahu dong sosmed apa aja nih yang ada di Mantra, dan mungkin boleh dong Mantra ada di mana sih buat kawan Sola Gracia yang mungkin habis ini mau mampir. Kalau habis ini mau mampir, Mantra udah buka. Ada di Jalan Terusan Ijen nomor 853 di Bareng, Pasar Bareng situ. Terus kalau untuk platform sosial medianya sementara masih di Instagram, ada di mantra.mlg. Seperti itu. Thank you ya Mas Aditya sudah menyempatkan nih di sela-sela habis mampir dulu bawain saya sarapan loh, makasih loh. Biar nyobain. Sering-sering loh. Kira di review tadi di sini ternyata enggak. Bentar. Iya. Sorry. Di Instagram pribadi ya. Thank you Mas Aditya yang sudah menyempatkan dan juga berbagi ilmu ya terkait strategi marketing, khususnya kita hari ini udah ngobrol terkait konten-konten di sosial media. Lancar terus dan sukses terus untuk Mantra. Siap. Sama-sama buat Sola Gracia juga. Amin ya rabbal alamin. Dan udah hampir jam 10 Sola Gracia, saatnya Fanny Kinara pamit juga. Dan pastinya ada talk show di hari-hari berikutnya. So jangan sampai ketinggalan di The Morning Show setiap hari Senin sampai Sabtu jam 8 sampai jam 10. Stay safe, stay healthy, and see you, bye-bye. Talk show hari ini.